Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu ada satu malaikat yang sejak awal penciptaannya tidak pernah berpaling sedikit pun? Ia tidak pernah lengah, tidak pernah santai, dan tidak pernah menunggu dengan ragu. Matanya terus tertuju ke arah Arsy dengan satu tugas besar yang sudah diamanahkan kepadanya. Dialah malaikat Israfil. Namun yang jarang diketahui banyak orang adalah seberapa besar sebenarnya malaikat ini, bagaimana wujudnya, dan sekuat apa ia dibandingkan makhluk lainnya. Di video kalau ini kita akan membahasnya. Malaikat Israfil adalah salah satu dari 4 malaikat utama dalam Islam, bersama dengan Mikail, Jibril, dan Israel, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat dan hari kebangkitan. Walaupun namanya tidak disebutkan di dalam Quran. Malaikat ini merupakan malaikat pertama yang diciptakan Allah, juga yang pertama kelak dibangkitkan pada hari kiamat. Israfil diciptakan dari cahaya dan senantiasa bersiap meniup trompet besar tersebut sejak diciptakan, menanti perintah Allah. Dan sejak diciptakan, Israfil tidak pernah lalai, tidak pernah lengah. Ia berdiri dengan sebuah sangkakala di tangannya. Dikatakan dalam banyak riwayat, Israfil telah meletakkan mulutnya di sangkakala. Matanya tertuju ke arah Arsy, menunggu satu perintah. Disebutkan ada 3 tahapan tiupan malaikat Israfil. Yang pertama yaitu tiupan faza, tiupan yang amat menakutkan hingga mampu menghancurkan seluruh alam semesta dan isinya. Yang kedua, tiupan syo'ak, tiupan untuk mematikan seluruh makhluk hidup, kecuali beberapa makhluk hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup. Dan yang ketiga adalah tiupan ba'as, tiupan yang mampu membangkitkan manusia dari alam kubur yang nantinya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Wujud malaikat Israfil digambarkan sebagai malaikat yang agung, berbulu dari kepala hingga kaki, memiliki banyak mulut dan lidah, serta bertasbih dalam ribuan bahasa. Malaikat Israfil sendiri memiliki 4 sayap utama berada di timur, barat, tergelantung di alam dunia dan di pundaknya. Bentangan sayapnya mengalahkan malaikat Jibril yang sayapnya mampu menutupi langit. Malaikat Israfil dikabarkan melihat neraka jahanam sebanyak 3 kali dalam sehari. Setiap melihat neraka jahanam membuat Israfil merasakan ketakutan dan seketika menangis dan bersujud kepada Allah agar diselamatkan dari siksa neraka. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, awalnya malaikat Israfil layaknya malaikat lain selalu tersenyum. Namun semenjak neraka jahanam diciptakan, malaikat Israfil tidak pernah tersenyum lagi dan selalu menangis berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat ke arahnya. Malaikat Israfil juga adalah salah satu malaikat agung yang memiliki kekuatan luar biasa, termasuk dikaruniai kekuatan 7 langit dan 7 bumi, serta kemampuan untuk mengayomi alam semesta. Saking besar kekuatannya, jika ada malaikat lain yang mendengar bentakannya, maka akan langsung pingsan seketika sebelum mendapat tugas. Selain meniup sangkakala, malaikat Israfil juga mempunyai tugas lain. Berdasarkan beberapa sumber, Israfil termasuk dalam jajaran malaikat yang mengemban tugas memikul Arsy Allah. Israfil juga bertugas menemani para malaikat yang senantiasa bertasbih dan taat kepada Allah. Dari sekian banyak yang ditakuti penduduk langit, salah satunya adalah melihat Israfil turun ke langit bawah. Wujud aslinya yang agung dan menakutkan ditambah dengan sangkakala yang siap ditiup di depan mulutnya, menciptakan suasana tegang dan takut di kalangan penduduk langit. Itulah gambaran tentang malaikat Israfil. Salah satu malaikat agung yang diciptakan Allah dengan kekuatan dan bentuk yang luar biasa. Ia tidak pernah lalai, tidak pernah lengah, dan selalu berada dalam ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungannya bukan hanya pada bentuk dan kekuatannya, tetapi pada ketaatannya yang sempurna tanpa sedikit pun membangkang. Dan dari kisah ini kita belajar satu hal penting, bahwa makhluk sebesar dan sekuat Israfil saja tetap tunduk sepenuhnya kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Semoga kita termasuk hamba yang selalu taat dan tidak lalai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.